Karena pengudusan hari Sabat adalah sebuah tanda yang Yahweh buat antara Dia dengan umatnya untuk masuk dalam pengudusannya. Ada banyak pribadi yang dituhankan, namun hanya ada satu Tuhan yang benar, yang telah menciptakan segala sesuatunya, yang telah disembah oleh manusia, ciptaan yang pertama dan selanjutnya. Jika Anda percaya kepada Tuhan yang satu itu, yang telah disembah oleh Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh nabi dan para rasulnya, maka Ia telah memperkenalkan dirinya kembali kepada bangsa Israel melalui Musa dengan nama Yahweh yang artinya Aku ada, bukan karena diciptakan. Aku adalah Aku dan tidak ada yang lain. Dan pribadi itulah yang telah memberikan hari-hari Sabatnya sebagai suatu tanda kepada umatnya, sehingga mereka mengetahui bahwa Yahweh lah yang sedang menguduskan mereka. Saudara, ini merupakan satu penggenapan firman, bahwa banyak orang akan berkata, oh ada satu Mesias, oh ada satu Juru Selamat, dan mereka mengikuti pengajaran-pengajaran itu. Ini merupakan satu tanda, satu pertolongan bagi saya dan saudara untuk mendeteksi apakah pengajarannya itu adalah pengajaran yang berasal dari Tuhan yang satu itu, Tuhan yang disembah oleh Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub, ataukah itu pengajaran dari Tuhan-Tuhan yang lain, berhala-berhala lain yang merupakan kejijikan bagi Yahweh. Saudara, mari kita mulai belajar. Ada 7 hari yang dipermaklumkan oleh Yahweh untuk dilakukan oleh manusia. Dan ke-7 hari Sabat itu telah digenapi oleh Yahweh sebagai satu tanda bagi umatnya untuk memastikan bahwa kita telah berjalan di dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang Yahweh permaklumkan bagi kita. Dan kita sedang menanti-nantikan tanda yang ke-7 yang Yahweh akan genapi sebagai kedatangannya yang kedua kalinya. Saudara, mari kita buka Imamat 23 ayat yang ketiga. Ini merupakan tanda yang pertama yang Yahweh nyatakan kepada saya dan saudara sebagai umat pilihannya. Imamat 23 ayat ketiga. Ini merupakan tanda yang pertama, Sabat yang Yahweh tetapkan sebagai Sabat, jenis Sabat yang pertama. 1, 2, 3. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ke-7 itulah Sabat perhentian, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yahweh di seluruh tempat tinggalmu. Saudara, perhatikan, Yahweh menetapkan hari ke-7 sebagai Sabat yang harus kita kuduskan, Sabat yang harus kita permaklumkan. Ini merupakan satu tanda orang yang kembali untuk memperhatikan hari Sabat adalah orang yang dibawa kembali kepada perjanjian kudusnya. Yahweh telah senantiasa menggunakan angka yang ke-7 untuk menyatakan ketetapannya. Dan kitab suci mencatat bahwa Yahweh itu Esa, namun memiliki 7 roh Elohim. Saudara mau tahu buktinya? Saudara buka di dalam Wahyu 1 ayat 4b, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 5 ayat 6. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa Tuhan kita itu adalah Esa, tetapi Dia memiliki 7 roh Elohim. Tidak mampu kita memikirkannya. Kedahsyatan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan banyak sekali Yahweh pakai angka 7 sebagai tanda untuk mengidentitaskan firman-Nya, sebagai tanda untuk mengidentitaskan ketetapannya. Dan saudara perhatikan, dan setan hanya mampu untuk memakai angka 6. Itu sebabnya tanda anti daripada Yahweh, anti daripada Yeshua Mesias adalah 666, 666. Karena setan tidak akan pernah dapat menyamakan dirinya dengan Yahweh. Sekalipun setan selalu mencoba untuk menganggap bahwa ia dapat menjadi sama, sejajar dengan Yahweh, setan berusaha merampas hak Yahweh untuk dipuja oleh umatnya dengan mencoba mengungguli Yahweh dengan menyatakan hari pertama setelah hari ke-7 adalah hari Minggu, menjadikan hari penyembahan kepadanya, hari penyembahan kepada matahari, Sunday.
Dan ini hanya disadari oleh setiap roh yang membuka rohnya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus Yahweh. Dan hanya manusia yang dibawa kembali kepada firman Yahweh yang akan menyadari hal ini. Saudara perhatikan, itu sebabnya Yahweh selalu mendorong saya untuk mendorong setiap jiwa kembali mencintai firman-Nya. Karena hanya melalui firman-Nya, Yahweh akan menolong kita, mengajar kita untuk mengidentifikasikan Tuhan yang mana yang kita sembah, Tuhan yang mana yang kita percayai, Tuhan yang mana yang kepadanya kita menyerahkan hidup kita dan keselamatan kita, dunia dan akhirat. Saudara, mari dengar baik-baik pengajaran selanjutnya. Kita harus mau menyadari bahwa Yahweh menjadikan tanda hari ke-7 sebagai tanda awal, tanda pertama, tanda dasar bahwa Dia sedang membawa kembali umatnya kepada perjanjian kudusnya.